Dan bila fase genting itu terjadi, maka kita harus mengambil langkah drastis seperti yang pernah dialami bulan September yang lalu dan bulan Februari yang lalu. Kita menginginkan peristiwa itu tidak berulang. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Wahyu Wiwoho. Pemirsa, seperti yang sudah diprediksi banyak pihak, kasus COVID-19 melonjak usai libur panjang. Kasus terkonfirmasi positif hari ini hampir menyentuh total angka 2 juta kasus. Dengan kasus aktif per hari ini ada 115.197 pasien. Angka ini diprediksi akan terus bertambah jika tidak ada langkah ekstrim dan konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk kembali mengendalikan laju pertumbuhan kasus COVID-19. Lalu apa langkah ekstrim itu? Dan cukupkah hanya dengan kebijakan PPKM Mikro? Kami akan membahasnya di Prime Talk selengkapnya. Laju kasus harian COVID-19 di Indonesia hingga kini masih sulit diatasi. Hingga Senin 14 Juni 2021, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kembali ke angka 9 ribuan. Jumlah sebesar ini terakhir tercatat pada awal tahun 2021. Kasus COVID-19 hari ini bertambah 8.189 kasus. Penambahan ini menjadikan total keseluruhan kasus Indonesia sebanyak 1.919.547 kasus. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, tingkat penularan atau positivity rate sebesar 20,41% per minggu kemarin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut wilayah ibu kota Jakarta sedang memasuki fase genting penularan COVID-19 karena tingginya lonjakan kasus usai libur panjang. Kebijakan rem darurat disiapkan Pemprov DKI jika kasus COVID-19 terus meningkat. Bila kondisi yang sekarang tidak terkendali, kita akan masuk fase genting. Dan bila fase genting itu terjadi, maka kita harus mengambil langkah drastis seperti yang pernah dialami bulan September yang lalu dan bulan Februari yang lalu. Kita menginginkan peristiwa itu tidak berulang. Untuk tidak berulang, maka dua-duanya harus bekerja bersama. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin khawatir dengan meningkatnya keterisian tempat tidur isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 hingga 100% dalam 1 bulan. Lonjakan COVID-19 yang terjadi di berbagai daerah selain peningkatan mobilitas, juga karena euforia masyarakat yang sudah divaksinasi serta adanya varian baru virus corona yang menular lebih cepat. Sudah saatnya kita untuk sangat hati-hati, jangan underestimate, ya. Jangan terlalu overconfidence, jangan terlalu mobilitasnya terlampau tinggi. Ya lebih baik kalau kita ingin bertemu, kita lakukan dengan webinar seperti ini. Terus terang saya merasa sangat khawatir kalau misalnya terjadi lonjakan berikutnya, itu akan sangat berat tekanannya ke kita semua, ya. Juga ke para tenaga kesehatan yang akan menghadapi ini paling depan. Pemerintah pun kini perlu lakukan langkah ekstrim agar peningkatan kasus COVID-19 kembali terkendali. Tak hanya upaya testing, tracing, dan treatment, juga penegakan protokol kesehatan di masyarakat serta pengetatan pelaksanaan PPKM Mikro. Tim Liputan, Metro TV. Ya, baik, untuk membahasnya kami akan hadirkan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami dari luar studio. Yang pertama ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Kemudian ada epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Kemudian ada juga pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam, Bapak-Bapak. Pak Wagub, Mas Riza, apa kabar? Baik, malam Pak Wagub, Mas Diki, Pak Diki. Baik, Mas Riza, sudahkah ada kepastian keputusan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti yang disinggung kemarin oleh Mas Anies, Gubernur, siap-siap tarik rem darurat? Ya, jadi yang pertama, sebagaimana disampaikan Pak Gubernur tadi malam, memang dalam 5-6 hari terakhir terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan. Hampir mencapai 50% peningkatannya. Ini sesuatu yang di luar dugaan kita semua. Beberapa penyebabnya diantaranya memang penyekatan kita berhenti di tanggal 31 Mei.
Setelah berhenti penyekatan, maka terjadi pelonggaran, sehingga arus balik juga meningkat. Dan kemudian yang faktor kedua yang kita temukan adalah berdasarkan riset dari FKUI, itu terjadi penurunan perilaku masyarakat terkait pelaksanaan protokol kesehatan 3M yang menurun. Mungkin karena lebih dari setahun cukup capek, bosan, dan sebagainya. Padahal selama ini Jakarta termasuk provinsi, mohon maaf, yang paling disiplin menurut hemat saya melaksanakan protokol kesehatan. Kita lihat di jalan-jalan di mana-mana warga Jakarta lebih banyak menggunakan masker dan lain sebagainya. Yang ketiga, memang disebabkan cukup terjadi pembukaan PPKM sejak PPKM pertama ke sini, ada pelonggaran-pelonggaran di banyak titik memang. Dan sekalipun kami sebetulnya tetap mengawasi penegakan terus dilaksanakan, tapi faktanya masih ada. Terlebih lagi ada varian baru yang kecepatan penularannya lebih tinggi. Jadi ada beberapa sebab terjadinya peningkatan. Dan memang dalam 1-2 hari ini kami harus mengeluarkan kebijakan, ya, karena memang PPKM berhenti atau selesai di 2 minggu ini, selesai di hari ini. Besok sampai 2 minggu ke depan kita harus mengeluarkan Kepgub berikutnya untuk menetapkan kebijakan 2 minggu berikutnya. Dan untuk itu kami masih terus melakukan pembahasan, dialog, diskusi dengan para pakar, Forkopimda dan semuanya. Termasuk besok kami dikumpulkan oleh Pak Presiden untuk mendengarkan arahan dan kebijakan daripada Pak Presiden, Pak Jokowi, pemerintah pusat. Dan mungkin setelah itu kita akan mengambil kebijakan yang memang harus terintegrasi antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, begitu juga Jakarta dengan daerah penyangganya harus berkolaborasi, bersinergi positif. Apakah artinya dengan PPKM Mikro juga atau PPKM-nya diperketat atau bagaimana? Ya, kalau melihat fakta dan datanya perlu ada kebijakan, ya, kebijakan yang lebih ketat, ya, harusnya. Namun demikian kita tidak bisa memutuskan sendiri karena masalah ini selalu saja pro kontra antara yang ingin pelonggaran dan pengetatan. Tentu semuanya ini nanti harus dibahas bersama, harus dihitung lebih detail lagi, lebih rinci, apakah pendekatannya tetap seperti sekarang, kemudian diikuti dengan pengawasan yang diperketat, penegakan hukumnya diperketat, atau kebijakannya pelonggarannya diperketat, diikuti dengan pengawasan dan penegakan yang diperketat. Jadi pilihannya kurang lebih mungkin seperti itu. Kita akan tunggu dalam 1 hari ke depan, nanti Pak Gubernur akan memutuskan, tentu setelah mendengarkan semua, kita diskusikan, bahas dengan pemerintah pusat, Satgas Pusat, Forkopimda, para ahli, para pakar semuanya. Oke, saya ingin ke Kang Diki. Kang Diki, butuh 1-2 hari lagi nanti baru diambil keputusan soal apakah akan tarik rem darurat atau tidak. Terlalu lama atau tidak kalau menurut Anda, Kang Diki? Tidak ya, karena begini masalahnya, situasi ini kan sekarang sebetulnya bukan di Jakarta aja. Saya ingin ingatkan bahwa Jakarta itu terlihat sekali cepat ya situasinya, perburukannya, karena masifnya atau relatif jauh lebih baik dalam kapasitas tracingnya dibanding daerah lain. Nah, inilah yang membuat saya khawatir karena yang jauh lebih serius dari Jakarta ada itu, dan itu ada di Jawa. 3 provinsi besar itu punya potensi jauh lebih serius karena angka kematiannya dengan testing yang rendah. Kalau bicara dengan testing yang rendah, tracing yang rendah, angka kematian jauh lebih tinggi, artinya situasinya jauh lebih serius. Sehingga betul sekali ini harus disinergikan oleh pemerintah pusat. Jadi karena begini, kalaupun kita lakukan cepat misalnya, sekarang lakukan katakan mau PSBB atau secara lockdown, tapi kalau hanya Jakarta nggak cukup untuk merespon skala masalah pandemi yang sudah demikian meluas ini. Jadi jangan kita harus sangat menghemat resources kita, sehingga kalau tidak bersinergi lebih baik ditunda beberapa hari, tapi sembari penguatan di aspek yang ada. Jadi kuncinya harus bersinergi, jangan hanya dilokalisir. Betul. Kebijakannya ketat di Jakarta saja begitu, Kang Diki. Betul. Jadi soliter Kang Diki, itu tetapi permasalahannya adalah saya ikut memantau sebenarnya kasus harian di ibu kota. Dari positivity rate, dari spesimen yang diperiksa harian itu 1-2 pekan yang lalu sebenarnya angka positivity rate itu sudah bisa di bawah
10%, walaupun masih di atas 5%, antara 7-8%. Tetapi beberapa hari terakhir ini sudah angka belasan lagi, double digit lagi. Artinya kan memang tinggi tingkat penularan di Jakarta, terlepas dari testing yang juga tinggi. Betul sekali, dan ini sekali lagi terjadi di hampir semua daerah sebetulnya. Nah, ini sekali lagi, kalaupun kita mau merespon, ini harus bareng-bareng. Nggak bisa soliter, nggak bisa pendekatannya itu per daerah, per wilayah, karena masalahnya sudah di mana-mana. Dan kita itu dalam community transmission level ini sudah lebih dari setahun, artinya infeksinya udah di mana-mana. Jadi responnya harus ada di mana-mana yang setara dan merata gitu. Nggak bisa Jakarta saja. Bahwa situasinya yang terjadi di Jakarta seperti ini hanya menunjukkan bahwa begitu seriusnya saat ini sebetulnya situasi di Indonesia ini yang direpresentasikan oleh Jakarta gitu. Yang sekali lagi ya saya dalam tanda kutip ini bahwa Jakarta memang dalam posisi teratas dalam performa respon testing ya. Nah di sini ada salah pemahaman ya di masyarakat, di juga beberapa pemerintah daerah bahwa kalau banyak kasus berarti buruk. Padahal sebetulnya kalau dengan banyak kasus mendeteksi, berarti kita tahu situasi yang sebenarnya. Nah, paradigmanya ya. Oke, Kang Diki, tetapi peraturan seperti apa, kebijakan seperti apa yang harus diambil secara kolektif dikoordinasi oleh pemerintah pusat? Besok Presiden Joko Widodo akan memanggil yang nanti bisa diterapkan paling tidak se-Jawa atau bahkan nasional. Nanti dijawab usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Talk. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, kalau menurut Anda, apakah sama tidak bisa hanya mengambil kebijakan terlokalisir di Jakarta saja, tetapi juga harus didukung juga oleh daerah-daerah penyangga yang lain, bahkan sepulau Jawa paling tidak? Iya, saya dari awal kan mazhab saya adalah lockdown. Sebulan, 2 bulan, tapi bisa semua. Nah sekarang saya sudah lama usulkan, ini tapi kayaknya di Metro juga. Kalau Lebaran ini, selesai Lebaran harus lockdown Jawa, karena kalau tidak kontrolnya susah dan ini terjadi sekarang. Ya artinya bagaimana cara menangani ini? Karena kan kita tahu yang TKI dari Malaysia yang ilegal kan sudah pulang semua. Nah itu kan tidak lewat Riau, tapi dia lewat Kaltara terus masuk Jawa Timur. Nah itu bagaimana? Nah jadi sekali lagi ini nggak bisa enggak. Jadi PPTM mikro, PPTM super mikro menurut saya itu nggak ada manfaatnya karena law enforcement-nya nggak ada. Kan cuma dihimbau terus. Orang Indonesia dihimbau ya kalau sempat dikerjain enggak ya cuek aja. Nah hal semacam ini instrumen menurut saya soal sanksi kan sudah ada di daerah masing-masing, baik itu instruksinya dari Pergub, itu juga sudah ada sebenarnya untuk sanksi. Nggak ada kalau sanksi itu harus ada di undang-undang dan perda, bukan Pergub. DKI punya itu perda nomor 2 kalau nggak salah ya Pak Wagub. Ya. Ada itu. Tapi sebagian besar itu nggak ada. Kalau pakai SK kepala daerah itu di Undang-Undang 15/2019 nggak ada sanksinya. Jadi tidak ada pilihan lain Pak Agus selain lockdown? Kalau saya ya, karena ini kan kalau melebar itu sudah 2 juta. Kan kedutaan Amerika sudah melarang sini dan sebagainya. Lalu kita gimana bisa meningkatkan ekonomi? Kita sudah terlalu lama pakai 2 kaki. Menurut saya sekarang lockdown aja sebulan, lalu pikir semua bagaimana, baru bisa. Dan tadi seperti DKI banyak testingnya. Kan testing tracing besar. Ya. Yang saya masih heran sampai hari ini belum dapat jawaban itu kalau kita terbang atau apa kan ada e-hack. Data e-hack itu kan harusnya tracing. Apakah itu digunakan atau tidak, saya masih tanda tanya itu. Soal e-hack juga ya. Pertanyaannya kalau lockdown, realistiskah bisa direalisasikan Mas Riza? Lockdown ibu kota Jawa? Ya prinsipnya kalau kami DKI, kebetulan ya kami memiliki SDM yang baik lah ya. Kedua, memiliki berbagai fasilitas juga yang baik umumnya dari banyak daerah di Indonesia, tidak bermaksud lebih. Jadi apapun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat, kami tidak hanya akan melaksanakan, tapi kami akan laksanakan sebaik mungkin agar memberi dampak yang positif. Apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, tentu kami akan laksanakan. Ada sisi baiknya sejak PPKM, yaitu kebijakan yang diambil antar daerah dan pemerintah pusat itu sama. Sehingga tidak terjadi lagi seperti sebelumnya ketika DKI katakanlah ketat, daerah penyangga longgar, DKI ketat, itu tidak terjadi lagi. Sekarang semuanya sama,
bahkan se-Jawa itu hampir sama dan beberapa daerah lainnya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini nanti kita terus dialog diskusi dengan pemerintah pusat, ada kebijakan yang seragam, yang sama, yang lebih baik dari sebelumnya, seperti yang digulirkan Pak Jokowi itu PPKM Mikro, itu punya dampak sejujurnya. Kalau kita kembali seperti PPKM Mikro yang pertama, saya kira itu jauh lebih baik ya. Syukur-syukur bisa lebih baik dari itu. Tetapi paling tidak kalau tadi Kang Diki kan mengatakan testing capacity-nya dulu deh. Karena ibu kota ini kan juga dijejali oleh masyarakat di daerah penyangga. Apa koordinasi yang selama ini dibangun untuk bisa meyakinkan paling tidak daerah penyangga ibu kota testing capacity-nya ditingkatkan dong, paling tidak sama dengan Jakarta? Ya itu sudah sering kita diskusikan sama, jadi pemerintah provinsi kami juga minta dukungan bantuan dari pemerintah pusat, termasuk kita minta pemerintah pusat, Satgas Pusat juga membantu daerah-daerah penyangga di sekitar Jakarta untuk dibantu ditingkatkan fasilitasnya, karena memang terkendala pembiayaan dan sebagainya, butuh turun tangan pemerintah pusat terkait testing, PCR, antigen, kemudian peningkatan kapasitas rumah sakit, tempat tidur, ICU, obat-obat dan lainnya, itu perlu dukungan dari pemerintah pusat. Jakarta memang lebih beruntung dari daerah lain karena kami memiliki dana yang cukup dibandingkan daerah lain. Namun demikian kami terus juga meminta dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Satgas Pusat terima kasih kerjasamanya selama ini. Tapi saya kira memang perlu ada ekstra kebijakan yang lebih baik dari kebijakan yang sebelumnya. Karena kita harus hati-hati, terlebih ada varian baru yang peningkatannya peluang lebih cepat. Tadi betul ada imigran, ada yang pulang, ada yang ilegal kembali, penerbangan meningkat, interaksi meningkat, mobilitas meningkat. Harusnya sekalipun vaksin juga sudah meningkat, di Jakarta ini sudah lebih dari 5 juta, target kita 8,5 juta. Mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun, Jakarta selesai 100%. Vaksin bagi orang tua juga sudah hampir selesai. Mereka yang bekerja di ruang-ruang publik juga sudah selesai, seperti tenaga kesehatan, tenaga buruh dan sebagainya sudah hampir selesai divaksin. Oke. Saya ingin kembali ke Kang Diki. Kang Diki, model pengetatan kebijakan seperti apa? Seperti PSBB yang dulu di awal kah? PPKM seperti sekarang kah? Atau ada model baru yang seharusnya bisa diterapkan? Lockdown misalnya? Sebetulnya kalau bicara lockdown, regulasi Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu sebenarnya PSBB ya. Karena saya terlibat dalam beberapa proses pembuatan regulasi ini. Jadi, tapi sejauh ini, nanti mungkin Pak Agus menambahkan, sejauh ini yang terjadi adalah banyak modifikasi dari regulasi itu di lapangan dengan beberapa alasan. Nah, ini yang saya artinya tidak efektif karena adanya regulasi dengan salah satu opsi adalah PSBB yang itulah lockdown-nya Indonesia itu. Jadi nggak ada aktivitas apapun, Kang Wahyu. Kalau bicara PSBB berbasis regulasi itu, aktivitas itu benar-benar berhenti, kotanya kayak kota mati. Ya, nah, itulah lockdown-nya Indonesia. Nah, kalau itu dilakukan itu efektif. Jadi PSBB seperti awal April tahun lalu ya? Mungkin mendekat itu, tapi sebenarnya harusnya lebih ketat dari itu. Karena berdasarkan regulasi itu sebenarnya belum memenuhi yang April tahun lalu itu belum. Saya masih melihat ada beberapa aktivitas dan karena aslinya nggak ada banget kegiatan, benar-benar mati kota itu. Dan itulah lockdown. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan opsi ini tampaknya seperti saya setuju Pak Agus tadi bilang. Jadi ini tampaknya harus disiapkan karena untuk varian baru Delta ini hanya ada 3 strategi kombinasi yang negara-negara di luar itu menunjukkan berhasil mengendalikan varian Delta itu. Yaitu salah satunya adanya lockdown dengan vaksinasi dan juga 3T yang masif. Lockdown sesuai undang-undang kekarantinaan yaitu PSBB. PSBB yang lebih ketat dari PSBB di awal pandemi kemarin. Mas Riza, pernah tidak sih ada wacana seperti ini benar-benar ingin diterapkan secara rigid, secara utuh sesuai amanat Undang-Undang Kekarantina Kesehatan? Mas Riza. Ya, jadi memang kalau kita melihat data ya tadi seperti saya sampaikan, itu memang terjadi peningkatannya kan lebih dari 50% dalam 5 hari terakhir ya. Itulah sebabnya kenapa Pak Gubernur tadi malam memberi warning yang cukup jelas, saya kira menyatakan bahwa lonjakan kasus COVID sudah cukup genting ya.
dan perlu ada langkah-langkah ekstra. Itulah sebabnya kita sekarang melakukan upaya-upaya. Kalau Jakarta itu sejak awal kita berani sekali melakukan peningkatan tes PCR. Kami sadar betul dengan banyaknya tes PCR itu punya konsekuensi. Artinya orang akan semakin banyak yang kelihatan. Bagi kami menyelesaikan masalah seperti yang sering saya sampaikan sejak awal adalah kalau ingin menyelesaikan berbagai masalah, utamanya adalah melakukan identifikasi masalah. Terkait COVID ini, identifikasi masalahnya di mana? Di mana titik-titik penyebarannya? Itu identifikasi masalah yang penting. Untuk mengetahui titik-titik penyebarannya, apa yang harus dilakukan? Ya, tes PCR sebanyak mungkin. Itulah yang kami lakukan. Kemudian testing, baru treatment. Alhamdulillah dengan begitu terjadi penurunan yang signifikan. Oke, baik. Terakhir sekali lagi, Mas Riza, saya tanyakan apakah PSBB sesuai amanat perintah dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan akan diberlakukan? Ya, itu tidak bisa diputuskan saya sendiri ya. Tentu nanti Pak Gubernur kami jalan dengan Forkopimda bersama dengan Satgas Pusat dan tentu juga arahan petunjuk dari Bapak Presiden. Besok Bapak Presiden akan mengumpulkan Forkopimda memberikan arahan petunjuk. Atas dasar itulah nanti kita bersama-sama membahasnya dan memberikan keputusan yang terbaik. Memang ini pilihan yang tidak mudah. Satu sisi kita memang penting memastikan kesehatan. Di sisi lain, sektor lain juga perlu dipertimbangkan ekonomi dan sebagainya. Jadi selalu itu yang menjadi permasalahan kita. Tentu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan bagi semuanya. Tugas pemerintah mengambil kebijakan yang baik bagi semua sektor. Ya. Nanti kita akan ambil dalam waktu dekat ini kebijakan yang akan segera diputuskan. Baik, kita akan tagih lagi dalam 1-2 hari ke depan. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah bergabung bersama kami di Prime Talk. Pemirsa tetap bersama kami, Kang Diki, Pak Agus tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Baik, kembali di Prime Talk. Kami akan menyapa kembali narasumber di Prime Talk hari ini dan juga sudah bergabung ada Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Dr. Alexander Ginting. Selamat malam, Dr. Alex. Selamat malam, salam sehat. Baik, Dr. Alex, tadi kita ikuti bersama-sama pernyataan dari Pak Erlangga Hartarto soal BOR, bed occupancy rate di banyak daerah di tanah air yang sudah ada di atas standar dari WHO 60%. Di Wisma Atlet juga sudah di atas 75%. Apa kemudian upaya yang akan diambil, Dr. Alex? Jadi dalam rangka merespons ya, kita dalam rangka pandemi ini kan ada detect, ada prevent, ada respons. Jadi untuk menghadapi tersebut tentu infrastruktur baik untuk isolasi yang terpusat maupun untuk rumah sakit ini harus bisa dilakukan berbagai strategi untuk melakukan peningkatannya. Dalam hal ini tentu yang akan kita menjadi ukurannya adalah kenaikan BOR dan juga kenaikan jumlah kasus positif yang ada di masyarakat. Sehingga Kementerian Kesehatan melalui SK Menkes 0201 itu sudah merubah satu sistem membuat adanya zonasi-zonasi. Jadi kalau BOR COVID masih di bawah 20%, maka ada konversi minimal 20% dari tempat tidur rawat inap untuk pasien COVID. Kalau dia sudah BOR-nya di atas 60-80, maka mengkonversi minimal 30% tempat tidur rawat inap untuk pasien COVID dan mengkonversi minimal 15% ICU dari ruang rawat inap untuk menjadi ruang rawat COVID. Nah, kemudian bagaimana kalau dia sudah di atas 80%? Ya. Konversinya lebih tinggi lagi, jadi lebih 40% dan ICU 25%. Jadi konversi ini akan terus berubah sesuai dengan kasus yang masuk. Nah, kemudian juga bahwa rumah sakit rujukan itu kan ada yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, ada yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi ini semua bisa dimanfaatkan. Dan saat ini ada 982 rumah sakit rujukan COVID yang harus standby. Tapi tidak tertutup kemungkinan jejaring-jejaring lainnya bisa dipakai untuk rumah sakit rujukan. Jadi oleh karena itu, bahwa yang dirawat itu adalah kasus sedang dan berat, bisa pasien ringan tapi bergejala atau komorbid. Tapi selebihnya yang tidak banyak bergejala tapi dia positif, itu bisa dilakukan diisolasi. Dan ini yang menjadi aturannya. Baik, selain kapasitas tempat tidur, Dr. Alex, bagaimana kesiapan tenaga kesehatan kita menghadapi lonjakan kasus ini? Apalagi juga masih belum tercover vaksin untuk tenaga-tenaga medis kita, tenaga kesehatan.
Kalau kita lihat vaksinasi, target dari vaksinasi dari pemerintah itu nakes sudah dikerjakan dari mulai bulan Januari, Februari, dan itu targetnya sudah hampir 96%. Tapi artinya vaksinasi tidak jaminan untuk tidak terinfeksi. Tetap untuk menjamin perlindungan itu adalah APD. Jadi kita berharap untuk seluruh tenaga kesehatan, untuk ya, dokter, tapi berapa update-nya Dr. Alex sampai hari ini tenaga kesehatan yang sudah divaksin? Update yang tenaga divaksin itu jumlahnya sudah hampir lebih dari 94%. Artinya itu sudah dikerjakan dan kemudian sudah dilakukan di berbagai daerah, baik di pusat, baik di kota, semenjak Januari, Februari. Jadi mengenai tenaga kesehatan itu sudah dilakukan. Tapi bukan berarti bagi mereka yang divaksin itu sudah berarti sudah terlindungi. Jadi ada 1,5 juta kartu yang ditargetkan. Untuk yang vaksin yang dosis pertama dan dosis kedua itu hampir 94%. Baik. Dr. Alex, kita kan sedang berbincang soal menghadapi lonjakan kasus, antisipasi apa yang perlu diambil. Dr. Alex dan teman-teman yang ada di garda terdepan, apa harapan yang bisa diambil oleh pemerintah pusat terkait pengetatan aktivitas masyarakat? Jadi ada dua respons yang harus kita lihat kalau terjadi pelonjakan kasus. Satu respons di hulu dan satu respons di hilir. Respons di hulu tentu harus ada pemisahan-pemisahan, zonasi-zonasi yang mikro lockdown ataupun dia mikro lockdown di tingkat RT dan RW. Kalau misalnya ini juga lebih, bisa dilakukan isolasi untuk menutup di tingkat kecamatan. Oleh karena itu PPKM skala mikro tetap diberlakukan dan kemudian kontak tracing harus tetap dikerjakan dan kemudian pemantauan terhadap mereka yang bergejala, mereka yang kontak erat, mereka yang terkonfirmasi ini tetap dilaksanakan. Dan posko desa itu tidak sendiri. Dia akan didampingi oleh Babinsa, dia didampingi oleh Babin Kaptipmas, dan didampingi oleh posko dari kesehatan. Sehingga ini bersama-sama untuk melakukan pemisahan, melakukan zona isolasi. Bila tempatnya tidak memadai, maka ditempatkan di isolasi yang terpusat yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana di hilir? Di hilir tentunya rumah sakit. Harus dibedakan mana pasien ringan, sedang, berat, dan critical illness. Dan juga SDM dokter, dan paling penting adalah APD, farmasi, dan kemudian oksigenasi. Oke, Kang Diki, sudah segenting itu beban di garda terdepan kita? Sampai kapan lagi harus menunggu untuk diambil PSBB sesuai amanat undang-undang? Ya sebetulnya kalau bicara situasi saat ini sudah memadai ya, sudah memenuhi untuk melakukan PSBB itu. Tapi sekali lagi ini kan akan bergantung pada keputusan pemerintah ya, karena kalau bicara indikator ya, kan PSBB itu sekali lagi itu lockdown Indonesia. Kalau misalnya saya terpaksa harus membandingkan nih, ternyata kalau di Australia satu kasus pun jadi lockdown gitu. Ya. Nah ini kan perbandingan. Kemudian Malaysia, negara tetangga kita, dia akan terus melakukan lockdown sampai katakanlah kasusnya di bawah 4.000 gitu per hari. Nah artinya ini tentu akan memerlukan kesiapan ya kalau dalam konteks Indonesia, karena ketika kita memberlakukan ini akan ada bagian dari masyarakat terutama yang kelompok menengah ke bawah yang akan terdampak dan mereka harus diberikan dukungan ya secara sosial maupun ekonomi. Nah ini yang dalam fase periode yang sangat singkat ini, karena sebagaimana yang saya juga sudah sampaikan ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, periode puncak kita akan ada di akhir Juni dan akan ada lagi puncak kedua. Puncaknya bisa kembar kita. Puncak kembar ini bisa berdempetan, tapi yang kedua bisa jauh lebih dahsyat. Karena apa? Karena varian yang disebut, ya saya bisa sebutkan sebagai varian super ya, Delta varian ini. Karena dia selain 50% lebih menular daripada varian Alpha, juga menyebabkan banyak orang lebih banyak dirawat di rumah sakit daripada varian Alpha. Yang padahal varian Alpha ini sudah sangat serius juga. Ya sekarang kita ini di-lead oleh peningkatan kasus varian Alpha ini. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh Dr. Alex, kalau itu bisa dilakukan setara merata ya dan real di lapangan,
itu setidaknya kita punya modal ya dalam memasuki akhir puncak ini. Nah ini masalahnya di konsistensi dan komitmen di banyak daerah ini. Itu dia permasalahannya, bagaimana membuat seluruh pengambil kebijakan dari pusat sampai daerah ini kompak. Pak Agus, kenapa sih sulit sekali mengambil kebijakan yang bisa konsisten seperti yang tadi dikatakan oleh Kang Diki? Nanti dijawab di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Prime Talk. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan. Pak Agus, pertanyaan tadi saya sebelum jeda adalah kenapa sih sulit sekali untuk membuat seluruh daerah di paling tidak di dekat ibu kota dan Jawa seperti dari perbincangan kita sebelumnya untuk kompak menjalankan kebijakan yang sama-sama ketat? Ya, kepentingannya banyak, Mas Ayu. Partainya banyak, di atas 10. Kepentingannya beda-beda. Ya kan, pejabatnya juga mewakili siapa. Jadi nggak pernah bisa. Makanya kita batasi saja di Jawa, karena supaya tidak keluar. Nanti sudah beres, baru boleh dibuka. Karena kalau enggak, kita ini enggak. Dan lagi, kan leadership itu perlu. Nah, jadi kalau enggak ada, akan susah. Nah, kita sudah berkali-kali lah. Makanya waktu dari awal kan saya bilang di Metro juga, mendingan 2-3 bulan diketatkan, sama-sama uang keluar. Mungkin lebih sedikit daripada uang yang sudah di-spend per hari ini. Karena beli vaksin, beli macam-macam, beberapa rumah sakit, itu kan besar. Sehingga anggaran untuk kegiatan lainnya habis. Gitu. Berapa pernah dikalkulasikan tidak jika seandainya lockdown satu Jawa selama 1 bulan saja? Ya pasti punya lah dari Kementerian Keuangan punya, pasti ada, Menko pasti punya. Pernah, kenapa? Kan sudah mengambil keputusan. Harga itu ada, saya tidak punya, tapi pasti ada kebijakan itu. Kenapa diambilnya yang pakai 2 kaki, kesehatan dan ekonomi? Dan itu lama 1,5 tahun. Coba kalau itu saja kan, kita pakai contoh negara-negara yang konsentrasi sedikit, kan sudah beres. Cuman pendek tapi selesai. Kalau kita kan diulur panjang gitu. Nah ini karena kompromi-kompromi banyak partai tadi. Warna-warni tadi ya? Ya. Oke, Kang Diki, sewaktu Anda ikut merancang soal PSBB yang diatur di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini, ada tidak sih protokol yang harus langsung diambil ketika angka-angka sudah menunjukkan harus diputuskan PSBB tanpa harus kompromi macam-macam? Ya ini mungkin salah satu kekurangan ya. Karena gini, undang-undang ini juga kan harus ada turunan ya. Turunannya dalam bentuk peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Betul. Nah turunannya ini dibuat tidak dalam waktu yang relatif memadai menurut saya ya. Dan itulah sebabnya indikator ini menjadi ya harus saya akui agak gamang ya. Karena kalau bicara indikator yang tepat sebetulnya saat ini semua sudah memenuhi syarat sebetulnya ya dari perujukan epidemiologinya. Tapi kayak bukan orang politik ya, tapi juga sampai bahwa dalam itu masih abu-abu gitulah. Jadi banyak hal yang dalam implementasi ini sekali lagi mumpung ada Pak Dr. Alex juga mewakili pemerintah, kita harus perbaiki ya respon ini mumpung kita masih dalam situasi masih pandemi ini. Sistem inilah yang harus kita perkuat termasuk regulasinya. Di Undang-Undang Kekarantinaan ini masih banyak bolong-bolong yang harus kita perbaiki, Kang Wahyu. Oke. Terakhir dari Dr. Alex, sudah segenting ini apa kemudian bisa dilakukan oleh Satgas Pusat? Ya, jadi sesuai dengan arahan Kasatgas COVID-19, Letnan Jenderal Ganip Warsito, bahwa ada beberapa rekomendasi yang harus bisa dipakai dan digunakan untuk mengendalikan kasus COVID-19. Pertama, data kasus daerah dan kemudian penyusunan strategi berdasarkan data yang ada. Sehingga setiap daerah, kabupaten kota, sampai kecamatan dan desa harus benar-benar mempunyai data yang real tentang berapa kasus positif, berapa kasus yang terkonfirmasi, dan seterusnya. Yang kedua, tetap harus meningkatkan jumlah testing dan memastikan kegiatan tracing tidak boleh turun. Ini sudah menjadi perintah oleh Kasatgas COVID-19 Nasional kepada seluruh jajaran yang ada. Kemudian memastikan ketersediaan tempat tidur dan seluruh infrastruktur yang ada. Kemudian yang paling penting lagi adalah meningkatkan penegakan kedisiplinan, protokol kesehatan. Jadi tidak ada lagi tawar-menawar. Kalau ada kerumunan, dibubarkan.
tidak Kalau ada yang tawar-menawar, sakit, harus tegas dilakukan isolasi. sanksinya juga. Dan Terima ini kasih Dr. Alex, sudah dilakukan Pak Agus, penebalan- Kang Diki penebalan juga terima pasukan. kasih. Kita akan nantikan keputusan apa yang akan diambil oleh pemerintah juga terkait hal ini dalam 1-2 hari ke depan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Talk. Saya Wahyu Wiwoho, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.